Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga dapat mengikuti daurah Al-Quran. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati para ustadz dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, sekarang kita berada dalam kesempatan yang baik ini, mendapat kesempatan berkumpul bersama dalam acara Daurah Al-Quran yang diselenggarakan oleh SMPIT Abu Bakar Full Day School Yogyakarta. Walau hanya sebatas layar kaca atau Zoom, tidak menghentikan kita tetap bersyukur. Alhamdulillah, we can gather in this occasion today, gathering in the Quranic Daurah that held by Abu Bakar Islamic Junior High School Full Day School Yogyakarta. Even with the limitation of the space and time that forced us to meet in the virtual Zoom, but we hope it won't decrease our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala. This event is followed by our teachers and friends. We wish to Allah Subhanahu wa Ta'ala that our agenda today will run without obstacles and delays. Daurah Al-Quran ini diikuti oleh beberapa ustadz dan teman-teman. Kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara Daurah Al-Quran pada hari ini berjalan dengan lancar dan berkah. Para ustadz dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di sini diamanahi sebagai MC di acara Daurah Al-Quran. Saya, Abdurrahman Adham Al-Mubarakfuri, akan membacakan susunan acara Daurah Al-Quran. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu materi Daurah Al-Quran oleh Ustadz Muhammad Ulin Nuha. Yang ketiga sesi tanya jawab. Yang keempat foto bersama. Yang kelima penutupan. Sekarang kita memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Sebelum itu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara kedua dimulai, saya akan membacakan profil Ustadz. Profil pembicara. Nama Ustadz Muhammad Ulin Nuha, SPDI MSI Al-Hafidz. Tempat tanggal lahir, Kudus, 19 September 1976. Pekerjaannya yaitu 1. Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Harun Asy-Syafi'i. 2. Trainer Syamil Al-Quran. 3. Pembimbing travel umroh Zafirah dan Permata Umat. 4. Narasumber kajian di YouTube Yufid TV. 5. Pengisi channel YouTube Muhammad Ulin Nuha Channel.
Alamatnya berada di Komplek PPTQ Al-Quran Asy-Syafi'i Karangkajen, Yogyakarta. Pendidikannya di MI Al-Khurriyah 1 Kudus tahun 1982 hingga 1989. Yang kedua, MTS Nurussalam Kudus tahun 1989 hingga 1992. Dan yang lainnya, MA Tashwiqut Thulab Shalawiyah Kudus tahun 1992 hingga 1995. Institut Ilmu Al-Quran Wonosobo tahun 1997 hingga 1999. Universitas Islam Madinah tahun 1999 hingga 2002. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran An-Nur Bantul tahun 2003 hingga 2006. Magister Al-Quran Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2008 hingga 2014. Pendidikan non-formalnya adalah belajar kitab-kitab kuning di PP Ulu Mish Syariah Yanbu'ul Quran Kudus. 2. Menghafal Al-Quran 30 juz. Riwayat Hafs kepada Kiai Haji Abdul Manan di PP Tahfidz Al-Quran Rahmatillah Kudus dan mendapat sanad Al-Quran riwayat Hafs. 3. Menghafal Al-Quran dan khatam 30 juz di hadapan Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz. 4. Belajar Al-Quran kepada Sayyid Lasyin Abu Fard, pengajar di Masjid Nabawi, dan mendapat sanad Al-Quran riwayat Hafs dan Syu'bah. Pengalaman menjadi imam, yaitu imam di Indonesia seperti Masjid Ad-Daman, Masjid Gede Kauman, Masjid Al-Hidayah, Perwira Regensi, Masjid Al-Israt, dan lain-lain. 2. Imam Tarawih selama Ramadan di Masjid Kota Damansara, Selangor, Malaysia 2014. 3. Imam Tarawih selama Ramadan di Masjid Kota Damansara, Selangor, Malaysia 2015. Imam Tarawih selama Ramadan di Masjid Darul Asko, Sarawak, Malaysia 2016. Nomor 5, Imam Tarawih selama Ramadan di Masjid DE di Sydney, Australia 2017. 6, Imam sholat malam 10 hari terakhir Ramadan di Masjid Suciati, Saliman, Yogyakarta 2018. 7, Imam Tarawih di Masjid An-Nur, Palembang. Pengalaman menjadi Dewan Hakim MTQ 1, Dewan Hakim MTQ Provinsi 22-24 April 2016 di Gunung Kidul untuk cabang tafsir Bahasa Arab dan tafsir Bahasa Indonesia. 2. Dewan Hakim STQ DIY tahun 2017 untuk cabang tafsir Bahasa Arab. Negara yang pernah dikunjungi: Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Uni Emirat Arab, Australia, Qatar, dan yang terakhir Palestina. Karya ilmiahnya Ustadz Muhammad Ulin Nuha adalah 1. Buku 7 Langkah Mudah Menghafal Al-Quran. 2. Mulakhosul Mufid fi Ilmi Tajwid. 3. Panduan Sholat Duha. 4. Al-Isyatifa fil Quran Karim. 5. Nilai-nilai pendidikan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baik, itu saja profilnya Ustadz. Acara kedua, yakni materi Daurah Al-Quran oleh Ustadz Muhammad Ulin Nuha. Kepada Ustadz Ulin Nuha, dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd.
para ikhwah, para ustadz dan ustadzah, santri-santri semua yang saya cintai. Sebelumnya gambarnya jelas apa tidak ini ya? Terbalik apa Sudah tidak? jelas, sudah jelas. Terbalik apa tidak? Enggak. Tidak. Oh enggak. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas segala karunia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk kita semuanya dan selalu senantiasa menetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini selalu mencintai Al-Qur'an dan menjadi ahli Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Para teman-teman sekalian yang saya cintai, adik-adik sekalian, anak-anakku semua yang saya cintai, Al-Quran adalah kitab suci yang sangat luar biasa. Ya. Itulah warisan Rasulullah SAW yang paling besar. Siapa yang mewarisi warisan ini berarti dia telah mengambil bagian terbesar dari warisan Rasulullah SAW. Dan siapa yang mendekat kepada Al-Quran, pasti Allah akan muliakan. Siapa yang mendekat kepada Al-Quran, pasti Allah akan muliakan. Kita tahu bahwasanya malaikat Jibril ya menjadi malaikat yang paling utama dan paling mulia di antara para malaikat-malaikat yang lain. Sebabnya apa? Tidak lain adalah karena beliau yang menyampaikan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan menyampaikan Al-Quran ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insyiqaq ya, dalam surah Al-Insyiqaq. Allah berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim, dzi quwwatin inda dzil arsy makin, muta'in tsumma amin." Innahu, sesungguhnya dia siapa? Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanafas innahu laqaulu rasulin karim. Surah At-Takwir ya, surah At-Takwir. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah laqaulu rasulin karim. Al-Qur'an adalah firman Allah yang dibawa oleh Rasulin Karim. Rasul utusan yang mulia. Siapa Rasul atau utusan yang mulia ini? Adalah malaikat Jibril. Jadi Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril. Disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu laqaulu rasulin karim. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Dzi quwwah, malaikat Jibril itu mempunyai kekuatan. Inda dzil arsy makin, dan mempunyai kedudukan di sisi Allah, mempunyai kekuatan yang dahsyat malaikat Jibril itu, dan juga mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in sama amin. Dan malaikat Jibril itu muta'in, ditaati sama di sana di langit, muta'in sama amin, dan amin, dia terpercaya. Jadi dengan nazala bihir ruhul amin, dia menurunkan Al-Quran, dia ditaati dan mempunyai kedudukan
yang paling tinggi ditaati oleh seluruh para malaikat, dan para malaikat wajib mentaati apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Semua malaikat itu taat kepada malaikat Jibril. Sebabnya apa? Adalah malaikat Jibril pembawa wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itulah penyebab malaikat Jibril menjadi mulia. Kemudian kita juga tahu bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, bulan yang paling suci. Kenapa? Ya karena adalah sebagaimana Allah berfirman, dia adalah diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang suci, ya kan begitu. Kemudian malam paling suci adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Itu juga sama, yaitu diturunkan Al-Quran, sehingga malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam yang penuh kedudukan, yang penuh kemuliaan. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Nah, maka malam itu menjadi mulia, bahkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ibadah pada satu malam saja sama dengan ibadah selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Oleh karena itu, orang yang paling mulia adalah orang yang di dalam hatinya ada Al-Qur'annya. Maka hati yang diisi dengan Al-Qur'an, badan ini yang terisi dengan Al-Quran, maka itulah orang yang mulia, paling mulia di sisi Allah di antara umat-umat Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, mau belajar Al-Quran dan juga mau mengajarkannya. Salah satu riwayat hadis juga, asyrafu ummati hamalatul Quran. Asyrafu ummati hamalatul Quran. Orang yang paling mulia di antara umat-umatku adalah hamalatul Quran. Begitu hadis ini disadur dalam kitabnya Syekh Ali As-Sabuni, ya. Kitab tentang hukum-hukum itu, Ayatul Ahkam. Nah, itulah keberkahan Al-Quran. Siapa yang mendekat kepada Al-Quran, dia akan mulia. Dia akan mulia. Tadi disebutkan tentang perjalanan saya di beberapa negara, semua gratis, semua dibiayai. Masya Allah, itu juga semua berkat Al-Quran. Itu barokah dari Al-Quran. Yang mana itu tidak pernah kita sangka-sangka. Tidak pernah kita sangka-sangka, tidak pernah kita minta. Kemudian tiba-tiba ada permintaan, ada telepon, kemudian kita diminta dan saya meng-ACC, kemudian dibelikan tiketnya. Bahkan 3 kali ke Malaysia, itu semuanya saya sama istri saya semua dibelikan semua. Subhanallah. Ini penghormatan bagaimana Allah memuliakan para ahli-ahli Al-Quran. Kemudian saya juga dulu mendapatkan beasiswa untuk ke Madinah, mendapatkan beasiswa bisa belajar di Universitas Madinah, itu juga karena saya hafal Al-Quran. Karena saya hafal Al-Quran sebelum ke Madinah. Nah, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah begitu besarnya nikmat yang Allah berikan karena kita mendekat kepada Al-Quran. Para teman-teman sekalian yang saya cintai, para sahabat itu juga kita kenal namanya sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat yang merupakan tukang gembala kambing. Jadi dia masuk Islam dalam keadaan tukang gembala kambing. Badannya kecil, kakinya kecil, dan orangnya juga enggak
nggak terlalu ganteng. Ya, biasa ya, orang desa, orang suka mengembala kambing. Dulu di Mekah, Ibnu Mas'ud adalah seorang yang menggembala kambing, bukan kambingnya sendiri, tapi miliknya orang kaya, kemudian dia tukang mengembalakannya. Itu Ibnu Mas'ud. Itu dia pagi-pagi membawa ratusan kambing, kemudian dibawa ke padang pasir mencari daerah-daerah yang ada rumputnya. Kemudian kambing, kemudian makan, sampai akhirnya sore kenyang kambingnya, maka dibawa pulang lagi. Nah, dia mengembala kambing itu nanti akan mendapatkan upah mengembalanya dari orang kaya yang punya kambing tersebut. Begitulah suatu saat ketemu dengan Rasulullah SAW, kemudian akhirnya singkat cerita masuk Islam, dan beliau akhirnya belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya Allah berikan hafalan Al-Quran dan bisa membaca dengan baik, maka dia menjadi mulia. Dia menjadi mulia, para sahabat semua terdiam. Kalau ada Ibnu Mas'ud, bahkan Rasulullah SAW itu memberikan penghargaan atau memberikan rekomendasi, ya, siapa yang pengen membaca Al-Quran, man arada ay yaqra al-Quran ghaddan kama unzil falyaqra ala qiraati Ibn Ummi Abd. Orang siapa ingin membaca Al-Quran ghaddan kama unzil, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, berpegangan dengan cara baca ketika Al-Quran diturunkan, ya, maka silakan membaca Al-Quran dengan bacaannya Abdullah ibnu Mas'ud. Ini seorang sahabat yang ahli Al-Quran. Jadi Nabi merekomendasikan kalau mau belajar Al-Quran kepada orang ini. Padahal dia asalnya adalah penggembala kambing, tapi dengan menghafal Al-Quran, menjadi guru Al-Quran, akhirnya beliau menjadi mulia, dimuliakan oleh para sahabat yang lainnya. Para jemaah sekalian yang kami muliakan, para adik-adik semua yang saya cintai, ya. Maka kita sebagai santri, ya, santri-santri yang menghafal Al-Quran, pasti nanti akan dapat kemuliaan. Entah bagaimana caranya, pasti akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian orang yang mendekat kepada Al-Quran, kemudian akhirnya selalu bersama Al-Quran, dia disebut dengan ahli Al-Quran dan disebut dengan keluarga Allah. Jadi kalau orang selalu bersama Al-Quran, maka dia ahli Al-Quran. Kalau menjadi ahli Al-Quran, maka disebut dengan keluarga Allah. Maka demi Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan keluarganya. Jadi kalau kita mau mendekat kepada Al-Quran, selalu bersama Al-Quran, maka kita adalah menjadi keluarga Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Ini kata Rasulullah. Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Maka para sahabat dikasih tahu seperti itu, maka bertanya, ya Rasulullah, siapa keluarga Allah itu? Maka Nabi menjawab, keluarga Allah itu adalah ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menganggap bahwasanya manusia yang selalu bersama Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran, adalah keluarganya. Karena dia selalu menjaga, membaca dan menjaga hafalan Al-Quran. Selalu menjaga Al-Quran dan selalu menjaga hafalannya supaya nggak hilang. Al-Quran nggak hilang dari dadanya. Oleh karena itu, karena Al-Quran adalah kalamullah, maka itu adalah seperti keluarga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan keluarganya. Pasti insyaallah. Kemudian para adik-adik yang saya cintai, teman-teman, bahwasanya
Orang yang hatinya ada Al-Qur'annya, ya, maka Allah tidak akan membakarnya dengan api neraka. Orang jadi kalau hatinya ada Al-Qur'annya, ya, penuh dengan Al-Qur'an, maka dalam hadis riwayat Ad-Darimi disebutkan fa innallaha, ini bukan sabda Rasulullah tapi perkataan sahabat, ya. An Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili berkata, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, wala yaghurrannakum hadhil masahif al-mu'allaqah. Jangan sampai tertipu dengan bagusnya Al-Qur'an, kemudian kamu malah nggak membacanya. Jangan sampai Al-Qur'an kau gantungan di lemari, gantungkan di tempat-tempat, tapi kamu nggak pernah membacanya. Jadi jangan kau tinggalkan seperti gantungan baju. Kau tinggalkan, habis itu sudah. Kau letakkan dan kemudian kamu nggak pernah ngapa-ngapain dengan Al-Qur'an. Nah, ini adalah kerugian. Fa innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab qalban, hati, wa al-Qur'an yang menjaga Al-Qur'an, yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Allah tidak akan mengazab, menyiksa orang yang di dalamnya ada hafalan Al-Qur'an. Ya. Jadi keutamaan kita selalu bersama Al-Qur'an, apalagi sampai hafal Al-Qur'an, di dadanya penuh dengan hafalan Al-Qur'an, maka dada tersebut tidak diselomot dengan api neraka, tidak akan dibakar dengan api neraka. Masya Allah, ya. Sebagaimana hadis lain disabdakan dalam hadis lain, Rasulullah SAW, atau dalam hadis disebutkan, laukana al-Qur'anu fi ihabin, laukana al-Qur'an fi ihabin ma massathu an-nar. Laukana, apabila ada Al-Qur'an ini fi ihabin, di suatu kulit, seandainya Al-Qur'an ini ada di suatu kulit, laukana Al-Qur'an fi ihabin ma massathu an-nar, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi jiwa kita ini kalau diliputi dengan Al-Qur'an, maka secara otomatis api neraka itu enggan mendekat, enggan untuk membakar badan yang di situ banyak menyimpan hafalan-hafalan Al-Qur'an. Teman-teman yang saya cintai, ya. Suatu saat Al-Qur'an kelak itu di akhir zaman akan hilang. Dan tinggal kertasnya saja. Tulisannya sudah habis, semuanya hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu hari kiamat, ya. Maka kalau kita ini membaca Al-Qur'an, menjaga generasi Al-Qur'an, berarti kita secara otomatis memperpanjang umur dunia ini. Walaupun sebenarnya umur dunia ini sudah ada di takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah saja yang mengetahui. Tapi sebelum Al-Qur'an dicabut, sebelum Al-Qur'an tidak ada, kita masih kesempatan yang luar biasa ini bisa membaca Al-Qur'an dengan nyaman tanpa ada gangguan siapapun. Masya Allah, maka lakukanlah. Ya. Kemudian orang belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an itu mudah. Jadi orang menghafal Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an itu tidaklah sulit. Ya. Siapa tenanan, dia pasti bisa. Kuncinya cuma dua, yaitu keinginan kuat, kemudian usaha yang maksimal. Bagaimana guru saya namanya Syekh Sayyid Lasin, ya, dari Madinah, ya, pengajar Masjid Nabawi. Beliau pernah berceramah di suatu acara. Banyak para pemuda
Di situ kayak semacam perkemahan begitu. Kemudian hadirlah Syekh Sayyid Lasyan Abdul Farah. Beliau memberikan tausiah tentang Al-Quran, kemudian ditanya oleh salah satu jamaah, "Wahai Syekh, apa kunci menghafal Al-Quran?" Maka beliau mengatakan, niyatun shadiqah wa azimah qawiyah. Jadi niat yang benar, yang kuat, dan usaha yang maksimal. Jadi itu saja. Niat yang kuat sampai dia mencintainya. Niat yang kuat ini karena dia mencintai. Kalau orang sudah mencintai Al-Quran, kemudian niatnya kuat, maka usahanya akan maksimal. Ya, jadi dua ini. Kadang orang itu berniat saja, tapi niat kemudian tidak pernah mengambil Al-Quran. Kalau ditanya, kamu punya cita-cita apa? Saya cita-citanya menghafal Al-Quran 30 juz semuanya. Kemudian setelah itu, dia tidak pernah membuka Al-Quran atau membuka Al-Quran cuma sebentar. Nah ini niat, tapi sebenarnya nggak shadiqah, tidak benar, tidak jujur, tidak sesuai dengan apa yang ia katakan. Jadi kuncinya niatun shadiqah, niat yang benar. Tidak hayalan, tapi betul-betul niat. Niat benar itu nanti akan dibuktikan dengan usaha-usaha. Maka ketika berusaha, maka usaha dengan yang maksimal. Usaha yang maksimal. Nah, itulah kunci menghafal Al-Quran. Jadi kalau ingin menghafal Al-Quran, ini salah satu trik ya. Malamnya sebelum tidur, baca dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian pagi setelah subuh, hafalkan. Jadi hafalkan di malam hari sebentar ya. Kemudian kembali menghafal lagi yang baru ini di subuh. Jadi kalau malam itu dihafalkan, tapi mungkin belum jadi ya. Misalkan targetnya 5 ayat atau berapa ayat, misalkan satu halaman itu dibagi 3. Dibagi 3, satu halaman kan ada 15 baris ya. Ada 15 baris. Kemudian kalau dibagi 3 berarti 5 baris. Ya kurang lebih 5 baris gitu. Ingin menghafalkan 5 baris. Malam itu harus dibaca dengan baik. Siapa yang belum bisa baca dengan baik, ditahsinkan dulu yang mau dihafalkan. Atau mendengarkan syekh dulu. Tapi yang paling bagus adalah ditahsinkan dulu. Kalau sudah tahsin atau sudah diperbolehkan menghafal sendiri, nah itu dibaca 5 tadi. 5 ayat tersebut, 5 baris tersebut. Kemudian pagi hari dihafalkan kembali. Kemudian kamu bisa langsung distorkan kepada siapa saja. Bisa ustadznya, bisa uminya, bapaknya, kakaknya, adiknya, atau siapa saja yang bisa di story Al-Quran itu. Paling bagus adalah langsung kepada orang yang menjadi guru, kalau yang paling bagus. Tapi kalau enggak, minimal ada yang menyimak hafalannya. Nah, ini salah satu trik. Kemudian nanti sore adalah untuk mengulang hafalan Al-Quran. Nah, seperti itu proses menghafal Al-Quran diperlukan pagi hari, sore hari, dan malam hari. Tapi kalau misalkan tidak ada waktu untuk itu, targetnya sedikit-sedikit tapi terus. Misalkan pagi hari adalah khusus Al-Quran, atau kalau enggak sore hari pokoknya khusus Al-Quran. Kalau enggak ya malam hari khusus Al-Quran. Maka sekarang menghafal, besok menghafal lagi sampai betul-betul hafal. Kemudian besoknya mengulang. Besoknya menghafal lagi, belum jadi, hafal lagi. Besoknya mengulang. Ganti-ganti terus begitu. Sehingga menghafal Al-Quran dan mengulang, dia akan selalu bareng-bareng. Sama. Itu caranya seperti itu, teman-teman. Jadi itu mudah insyaAllah. Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran, yassarna, walaqad yassarna, dan sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Qur'ana pada Al-Quran lidzikri, untuk dipelajari, dibaca, dan dihafalkan.
dibaca, dihafalkan dan dipelajari itu adalah mudah. Fahal mim mudzakir, maka siapa yang mau mengambil pelajaran ini, mengambil kemudahan belajar Al-Qur'an ini, silakan. Siapa yang mau, monggo. Ya, nah seperti ya. Jadi untuk menjadi ahli Al-Qur'an itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita mau apa tidak? Kita mau apa tidak? Kalau kita cinta, pasti kita cinta Al-Qur'an. Nah, kita pasti akan mau. Ya, kita akan mau. Nah, bisa menjadi cinta adalah penyebabnya macam-macam. Ya, penyebabnya macam-macam. Salah satunya adalah minta didoakan orang tua minta didoakan. Bapak, Ibu, saya mohon didoakan di dalam salat malamnya, dalam setiap sujudnya, supaya saya menjadi ahli Al-Qur'an. Minta didoakan oleh orang tua, karena doa orang tua itu luar biasa. Sebenarnya orang tua mestinya orang tua mendoakan, pasti harus mendoakan. Tapi kalau kita meminta untuk didoakan, nah itu orang tua lebih semangat karena anakku Masya Allah ingin gitu untuk itu, maka saya akan bantu dengan doa. Bantu dengan doa. Dulu saya ketika sudah menghafal Al-Quran, sudah selesai 30 juz, saya butuh untuk murojaah supaya nggak hilang Al-Quran ini, maka saya sering ngomong kepada ibu saya, Bapak Ibu, tolong saya didoakan supaya hafalan Al-Quran ini tetap melekat, tidak hilang. Artinya usaha kita ini perlu bantuan dari orang tua kita, yaitu berupa doa. Nah, tiba-tiba Allah yang membuat hati kita ini cinta kepada Al-Quran. Dan dia kalau melihat yang lainnya, seperti game, seperti yang lainnya, terasa tiba-tiba ya tidak terlalu senang gitu loh. Karena itu melalaikan dan itu membuang-buang waktu. Ya, membuang-buang waktu. Maka kalau digunakan mendengarkan Al-Quran ya dari syekh-syekh yang bagus-bagus bacaannya, Masya Allah. Nanti kemudian kita membaca, didoakan oleh orang tua, gemar seperti itu, ya, maka akan semakin mencintai Al-Quran. Dan suatu saat akan bisa sampai derajat bagaimana membaca Al-Quran itu sangat nikmat. Bahkan yang sudah pada derajat paling yang tinggi, dia itu hiburannya adalah membaca Al-Quran. Jadi orang kalau sudah sampai derajat tinggi sangat mencintai Al-Quran, hiburannya adalah membaca Al-Quran. Ya. Tidak nonton sinetron atau apa, tapi dia hiburannya adalah membaca Al-Quran. Kita bisa lihat di dalam tafsir Az-Zumar, ya, surah Az-Zumar ayat 9. Siapa itu namanya? Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi yang merupakan menantu Nabi, ya, khalifah yang ketiga ya, setelah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, setelah Umar ya. Ya. Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah miliarder, bisnismen ulung, uangnya banyak sekali. Yang dia bisa jualan atau berbisnis, dia punya banyak pegawai ya. Kalau malam dia sholat malam dengan membaca Al-Quran yang telah dihafal, diambil dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwasanya Utsman bin Affan ini suatu malam sholat kemudian membaca Al-Quran, maka dia nikmat membaca Al-Quran, betul-betul nikmat. Sehingga tidak terasa khatamlah Al-Quran dalam sholatnya dalam 1 rakaat. Saking nikmatnya. Jadi tentu bisa membaca Al-Quran seluruhnya, ya tentunya seluruh Al-Quran yang telah diwahyukan, yang sudah sampai waktu itu, seluruhnya dibaca oleh Utsman bin Affan dalam 1 rakaat. 1 rakaat telah membaca berapa juz? Kalau sudah penuh semua, turun semua 30 juz, berarti dia membaca 30 juz.
dalam satu rakaat dan tidak terasa dah menghayati, dah jiwanya melayang bersama Allah, munajat dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Jadi kayak gitu. Kayak kalau orang main game yang suka game, ngegame itu kalau dari pagi bisa sampai malam-malam, bahkan ada orang yang saking seneng game sampai 4 hari di apa namanya, di online itu, game online itu, sampai di situ, sampai semuanya di situ, sampai mati di situ. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Nanti ketika ditanya oleh Allah, ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wahai kamu si fulan, dulu kamu waktu di dunia umurmu kau gunakan untuk apa? Jadi kita ini semua akan mati. Suatu saat pasti akan mati. Kemudian ketika mati nanti harus bertemu dengan Allah. Kemudian bertemu dengan Allah. Akan ditanya 4 perkara. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah orang itu menghadap kepada Allah, berdiri di situ, tidak bergeser kakinya dari menghadap Allah kecuali setelah ditanyai, dimintai pertanggungjawaban 4 perkara. 1, an umrihi, tentang umurnya, fi ma'afnah, untuk apa digunakan, untuk apa umurnya. Allah mengasih umur misalkan 60 tahun, 65 tahun, kau gunakan untuk apa sebagian besarnya itu. Kemudian setelah itu wa an syababihi, dan waktu, akan ditanya tentang waktu mudanya. Waktu muda sebenarnya umur juga sih. Cuman Allah secara umum menanyakan umurnya, secara khusus adalah menanyakan waktu mudanya. Waktu mudanya. Secara khusus menanyakan waktu mudanya. Karena waktu muda itu ditersendirikan, karena waktu muda mempunyai kekhususan yang luar biasa. Dia kalau waktu muda itu masih cemerlang pikirannya, masih longgar waktunya, masih sehat badannya, dia mempunyai kekuatan yang besar. Itu orang mulai balik sampai umur 40 tahun itu dikatakan pemuda. Waktu-waktu itu digunakan untuk apa? Ketika puncak-puncaknya kesehatan, puncak-puncaknya kekuatan, puncak-puncaknya cemerlangnya pikiran, itu untuk apa? Oleh karena itu waktu muda itu ditanya tersendiri, selain ditanya umurnya. Dia akan ditanya tentang waktunya, waktu mudanya. Nah, kalau ditanya, waktu muda kau gunakan untuk apa? Saya nge-game terus ya. Itu karena sampai mati saya nge-game. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana sahabat Utsman bin Affan? Subhanallah. Yaitu membaca Al-Quran sehingga sampai nikmat, sampai nggak terasa, sampai 1 rakaat itu selesai. Sahabat saya sendiri belum bisa sampai seperti itu. Tapi minimal kita itu berharap untuk bisa sampai menikmati Al-Quran. Tapi kadang-kadang tuh bisa sangat terasa sekali membaca Al-Quran itu. Betul-betul. Tidak selalu kita bisa seperti itu karena iman naik turun. Tapi ketika pas iman naik juga, Masya Allah, ternyata membaca Al-Quran ini nikmat sekali. Subhanallah. Nah, itu akan dihasilkan kalau kita selalu membaca Al-Quran dan kita juga belajar apa isi Al-Quran. Ya, jadi gitu. Maka kunci menghafal Al-Quran itu dia adalah niat yang benar sampai mencintai. Mencintai itu bisa karena didoakan, bisa karena kita selalu mendekat. Ada hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, pertemuan dia akan ikut di situ. Nah, alhamdulillah. Kemudian azimah qawiyah, usaha yang maksimal. Usaha yang maksimal, itu dia mengalahkan kantuknya,
ngantuk harus dia tepiskan. Kemudian dia fokus. Jadi kalau menghafal Al-Quran itu fokus. Ya tinggalkan seluruh pikiran-pikiran yang lain, kemudian fokus di situ. Maka kalau udah fokus, tarkiz. Jadi kalau orang menghafal Al-Quran itu tarkiz, maka dia bisa cepat menghasilkan hafalan. Dan pokoknya betul-betul diusahakan secara maksimal, betul-betul maksimal. Kekuatannya seluruhnya dikeluarkan. Kalau kita nggak bisa menghafal kecuali lihat terjemahnya, maka lihat terjemahnya dahulu. Seperti saya dulu proses menghafal Al-Quran itu, saya lebih condong kalau menghafal Al-Quran tahu artinya. Itu lebih bisa menghasilkan. Oleh karena itu tenaga kita gunakan untuk memahami Al-Quran dari walaupun hanya sekedar terjemah gitu. Kemudian kita sebenarnya bisa membayangkan apa isi Al-Quran. Nah, ada orang yang tanpa harus melihat terjemah, seperti anak-anak kecil, seperti Musa misalkan. Musa itu juara yang program Hafidh itu di RCTI 2015. Itu Musa itu dia nggak tahu isi Al-Quran. Anak kecil umur 5 tahun, 6 tahunan. Tapi bisa hafal Al-Quran. Nah, itu ya tanpa harus melihat terjemahnya. Dan ternyata bisa dan kuat. Nah, ini yang jelas usaha yang maksimal. Ya, tidak gampang mengeluh. Atau sudah merasa sudah nggak bisa apa-apa sebelum berusaha. Jadi, waduh kayaknya susah deh ini. Kayaknya ini baru membaca 3 kali, kemudian merasa susah. Nah, ini dia belum mempunyai usaha yang maksimal. Makanya harus terus. Suatu hari saya pernah dari pagi sampai siang untuk menghafalkan 1 halaman nggak bisa-bisa. Padahal dibaca terus. Ya oke, nggak apa-apa, nggak putus asa. Besok kita tetap ulangi lagi. Akhirnya bisa. Memang kadang-kadang seperti itu. Allah menguji dengan seperti itu. Tapi semua pasti ada hasilnya. Pasti akan ada hasilnya. Allah memudahkan. Dan insya Allah lambat laun pasti akan sampai pada tujuan. Kalau memang kita usahanya maksimal. Saya kira itu. Kemudian kita juga perlu memberikan target ya. Target setiap orang mempunyai target sendiri-sendiri. Kemampuannya sesuai dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Dulu saya menghafal itu pengen targetnya 1 tahun. Tapi itu tanpa sekolah, tanpa apa ya. Kalau sambil sekolah ya sedikit-sedikit aja, tapi yang penting terus. Kalau tanpa sekolah dulu saya pengen 1 tahun selesai. Tapi ternyata nggak bisa, akhirnya hanya dapat 15, kemudian nambah 1 tahun lagi dapat 25 juz, kemudian nambah setengah tahun lagi, akhirnya selesai. 2,5 tahun akhirnya. Tapi minimal kita ada yang kita ingin tuju gitu, yang ingin kita tuju. Saya pengen seperti ini. Kalau sambil sekolah mungkin saya ingin misalkan 3 baris tiap hari gitu misalkan. Target-target yang kira-kira kita memang betul-betul kita bisa kira-kira ada kemungkinan bisa menggapainya. Kalau target yang tidak ada kemungkinan menggapainya bikin lemah. Adik diam dulu. Ini bikin putus asa. Kalau target terlalu tinggi kadang-kadang bikin putus asa. Tapi kalau target terlalu sedikit bikin males. Nah, ini target kita lihat diri kita mampu seberapa kira-kira keadaannya. Kalau keadaan sekolah memang tidak terlalu banyak, tapi yang penting continue terus-menerus dan ingin menjadi ahli Al-Quran. Setiap ada waktu kosong digunakan untuk membaca dan membaca. Saya kira itu resep-resep menghafal Al-Quran. Kemudian karena kita di era yang digital, ini ada banyak aplikasi untuk menghafal Al-Quran, ya. Ada CD, ada aplikasi atau bahkan di internet ada namanya orang yang jualan speaker Al-Quran. Dia bisa diulangi per ayat, bisa diulangi 7 kali, 10 kali, 20 kali. Tinggal dengarkan aja gitu. Kalau kita suaranya habis atau kita memang
belum bisa membaca dengan bagus, nah di situ ada yang bisa membaca dengan bagus. Dengarkan aja terus sambil disimak Al-Qur'annya. Itu akan mudah insya Allah. Jadi mungkin sekarang masih online dan atau mungkin waktu-waktu liburan, dengarkanlah itu. Dengarkan per ayat, per ayat, per ayat, tapi sambil membaca atau sambil memegang mushaf ya, disimak. Nah itu kalau mata kita selalu melihat ayat-ayat itu, nanti kita akan mata kita akan baik gitu, akan sehat. Kemudian dia juga akan men-save. Jadi ayat-ayat itu di-save dalam matanya. Nah, di matanya sehingga kayak tergambar di depan layar kaca gitu, ada tulisan gitu. Kalau sering membaca dan membaca. Nah, makanya ketika kita menyimak dari CD atau dari aplikasi yang ada di komputer, aplikasi Al-Qur'an, nah itu maka itu akan sangat membantu menghafal Al-Qur'an. Ada seorang sarjana kedokteran di UGM. Jadi ya cerita kepada saya, dia seorang imam salah satu masjid. Dia sekarang sudah menjadi dokter ya, menjadi dokter. Dia cerita pengalamannya menghafal Al-Qur'an ketika semasa mahasiswa kedokteran. 4 tahun dia menghafal Al-Qur'an dan alhamdulillah selesai. Dan sangat dibantu ya, dia dibantu dengan aplikasi Al-Qur'an, yaitu yang di situ syekhnya Ali Abdurrahman Al-Hudzaify. Dia membaca Al-Qur'an, maksudnya mendengar Al-Qur'an, Syekh Al-Hudzaify baca di situ di aplikasinya, kemudian dia dengarkan, kemudian awalnya didengarkan, kemudian sambil mengikuti sedikit-sedikit, kemudian mengikuti agak keras, kemudian dikira sudah persis, maka dia membaca sendiri. Membaca sendiri dan bisa persis suaranya kayak Ali Abdurrahman Al-Hudzaify. Begitu dia hafalkan per ayat, akhirnya sampai 1 halaman dan seterusnya, tiap hari selalu mendengarkan dan menghafalkan. Begitu. Dia dengarkan pertama-tama, mendengarkan, kemudian sambil ngikuti dalam hati, kemudian diikuti juga dengan lisannya, kemudian akhirnya dia ikuti dengan bacaan yang agak keras, kemudian dia tutup aplikasi dan dia bisa membaca sendiri ya, dengan keras, itu pun bisa. Dan akhirnya ketemu salah seorang ustadz, kemudian dia setorkan itu, dan alhamdulillah ustadznya udah bagus, kamu itu udah dilegitimasi, udah disahkan sama ustadz, akhirnya dia selesai sarjananya, selesai pula Al-Qur'annya. Subhanallah. Ini era digital, maka HP kita, komputer kita ini akan sangat bermanfaat kalau kita gunakan dengan yang bermanfaat, tapi akan menjadi penghancur diri kita sendiri kalau kita gunakan untuk maksiat, untuk dosa dan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Saya kira itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi ahli Al-Qur'an ya. Saya sudah sampaikan motivasi menghafal Al-Qur'an. Kayaknya Ustadz Olin terputus, kita tunggu dulu ya. Semoga beliau bisa masuk lagi.
Tetap di sini dulu ya. Saya coba cek dulu lewat WA. Ya, maaf tadi. Oke, saya lanjutkan sedikit. Tadi datanya habis. Data habis saya tak pindah ke pakai WiFi. Ya, WiFi. Harusnya dari awal dari WiFi ya. Di sini ada WiFi, malah saya pakai datanya habis tadi sehingga terputus. Ini sekarang pakai WiFi pondok. Alhamdulillah. Jadi seperti itu motivasi kita untuk menghafal Al-Quran. Ya, salah satunya diantaranya adalah memberikan penghormatan yang sangat terbaik untuk kedua orang tua kita. Kita ini sangat berjasa kepada orang tua. Orang tua telah memberikan semuanya untuk kita, mendidik kita, menyayangi kita. Maka balasannya adalah bagaimana kita bisa memberikan penghormatan yang terbaik, yaitu kita menjadi ahli Al-Quran dan membawa mereka ke surga dan mereka diwisuda oleh Allah, diberikan mahkota, ya, diberikan mahkota oleh Allah SWT dengan mahkota yang sangat indah. Ini karena kalau kita menjadi ahli Al-Quran. Nah, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, bahwasanya seorang orang tua itu suatu saat nanti ketika di akhirat diceritakan di situ dia mendapatkan baju yang sangat sangat indah sekali, baju yang khusus, kemudian termasuk diantaranya adalah mahkota yang luar biasa, sampai mereka mengatakan, kok bisa saya mendapatkan kayak gini gitu. Maka jawabannya dalam hadis itu sebutkan, bi akhdhi waladikuma al-Quran, karena anakmu telah menghafal Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran. Nah, maka inilah hadiah terbaik untuk bapak dan ibu kita menjadi ahli Al-Quran. Nah, itu kemudian untuk bisa menghafal Al-Quran cukup dua sebenarnya, yaitu niat yang benar-benar niat yang kuat, kemudian berusaha dan ya dengan maksimal. Ya, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikian para hadirin, materi daurah Al-Quran telah selesai. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberkati dan merahmati kita semua dan memberikan pahala kepada siapapun yang mendengarnya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ustadz Muhammad Ulin Nuha yang telah menyampaikan materinya kepada kami. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman atau Ustadz yang ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan tadi. Baik, karena sepertinya tidak ada pertanyaan dari para ustadz atau teman-teman, kita akan foto bersama. Silakan untuk menyalakan videonya. Kamera di-on-kan semua ya. MC screenshot ya, dihitung dulu. 3, 2, 1, foto. Oke.
Usai sudah acara hari ini, tidak terasa sudah di penghujung acara. Kepada Ustadz dan teman-teman, terima kasih. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz dan teman-teman sekalian. Dengan demikian, selesai sudah rangkaian acara pada hari ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meridhoi kita semua pada kesempatan hari ini. Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin semua atas partisipasinya demi menyukseskan acara ini. Saya Abdurrahman Adham Al-Mubarakfuri, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Uli Nuhat, jazakumullah semuanya yang sudah hadir.